لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, fa in fa'alna bi an azharna an-nusuza fahjuruhunna fil madaji' ay i'taziluhunna fil firashi watruku madaji'atahunna ayin nauma ma'ahunna wa hadzal hajru la ghayata lahu li'annahu lihajati salahiha famata tasluhu fal hajru baqin wa in balagha sinina wa mata saluhat fala hajra wa inda ba'dil ulama ghayatul hajri syahrun. Fa in fa'alnan nusuza, jika istri kita, jika istri-istrimu bi an azharnan nusuza, jika istrimu melakukan nusuz. Nusuz itu perbuatan yang sikap atau tutur katanya melawan kepada suami. Bahasa kitanya nggak nurut, dibilangin nggak boleh keluar rumah, dia keluar juga. Disuruh sholat dia nggak mau. Nah itu namanya nusuz. Istri keluar rumah tanpa izin suami, itu sudah merupakan nusuz ya. Bahasa kitanya ngelawan sama laki gitu. Kalau kita lihat bahwa istri kita melakukan nusuz, itu nggak boleh kita langsung mukul dia, apalagi sampai nampar, apalagi sampai nyakitin anggota badannya. Yang pertama, kalau memang dia melakukan nusuz, langkah awalnya fahjuruhunna fil madaji', maka tinggalkan engkau tidur bersama dia. Itu langkah awal. Kalau istri ngelawan, susah dibilangin, apalagi kalau dinasihatin, galakan dia daripada kita misalnya selaku suaminya, maka fahjuruhunna i'tazaluhunna fil firash, tinggalkan dia di tempat tidurnya. Artinya jangan tidur bareng lagi dia, jangan tidur sama istri kita tuh kalau dia melakukan nusuz. Watruku madaji'atahunna ayin nauma ma'ahunna. Dan ketika engkau melihat istrimu itu melakukan nusuz, melawan, membangkang kepada suami, maka utruku, tinggalkan madaji'atahunna, engkau tidur bersamanya lagi. Bahasa kitanya pisah ranjang, tapi bukan cerai, bukan. Ini untuk memberikan pelajaran kenapa kita nggak mau tidur lagi sama dia gitu. Kan pasti dia nanya nanti, abang kenapa nggak tidur sama saya semalam? Ente nggak sadar, ente dibilangin susah, dinasehatin nggak ngerti-ngerti, makanya itu nusuz. Anda nggak mau lagi tidur sama ente gitu. Paham tuh? Jadi beda. Bahasa pisah ranjang bukan berarti dia dicerai
diceraikan. Enggak. Ini untuk memberikan didikan, pelajaran kepada seorang istri. Wa hadzal hajru la ghayata lahu. Dan tidak tidur bersama dia ini enggak ada ukuran waktunya. Bisa mungkin 2 hari, mungkin 3 hari nggak tidur sama dia, mungkin 4 hari, mungkin 1 bulan, gitu. Atau mungkin bahkan nggak ngerti-ngerti juga, bertahun-tahun kita tidur sendiri, gitu. Kan ada tipikal-tipikal seorang perempuan yang kalau dinasihatin sekali langsung ngerti. Ada juga dinasihatin udah, ditegur udah, nggak paham-paham, nasihatin lagi. Ada juga berkali-kali nggak berubah-berubah nih perempuan. Kalau suaminya sabar, ya silakan. Tapi kalau nggak sabar, mendingan ganti baru. Ya, ribet amat. Bini kalau udah susah dibilangin, disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, ngelawan aja kerjaannya. Mau ngapain dipertahanin? Kalau mau sabar ya silakan, pahalanya besar. Tapi kalau nggak sabar, mendingan ganti baru. Ribet amat. Nah, perempuan banyak. Paham gak nih kira-kira? Antum punya bini susah diatur, galak, cerewet, ibadah kagak mau, tutup aurat susah, suruh ngaji kagak pernah mau, ngelawan, ngerong-ngerong mulu, kan bikin pusing begitu. Belum waktunya beruban udah berubah nanti gitu. Rambut yang mestinya masih hitam-hitam, gara-gara kebanyakan mikir, pusing, nah akhirnya banyak uban akhirnya. Nah, kalau udah nggak kuat, silakan. Agama memberikan solusi, ceraikan dia. Ganti yang baru. Kalau mau bertahan sabar, bagus. Tapi kalau anda disuruh begitu, anda nggak mau, mendingan ganti baru. Itu. Paham gak tuh? Ya, susah dibilangin mau ngapain? Fahjuruhunna fil madaji wa hadzal hajru, dan hukuman didikan kita tidak tidur bersama istri di saat dia nusuz, la ghayata lahu, enggak ada batasan, enggak ada akhirnya. Li'annahu lihajati sholahiha, karena itu untuk hajat kemaslahatannya, biar dia sadar, biar dia berubah. Dia kan nanya pasti, kita seminggu nggak tidur sama dia, dia nanya, abang udah seminggu nggak tidur sama saya, kenapa nggak tidur sama ente? Ada sikap-sikap ente yang nggak berkenan di hati ana, yang ente udah ana bilangin, udah ana nasihatin, nggak ngerti-ngerti. Makanya ini pelajaran bakal ente nih, ane nggak tidur lagi sama ente, gitu. Karena ane nggak nyaman. Tapi kalau ente nurut, mau denger nasihat, mau diajak kebaikan, ane balik tidur lagi nanti, gitu. Ini untuk memberikan didikan kepada seorang istri. Makanya perkara nikah itu perkara penting. Maka dalam acara pernikahan hukumnya wajib, fardhu ain. Kita diundang orang, walimatul urus, kita nggak datang tuh, selamatan pernikahan, itu dosa besar. Kalau nggak ada uzur, kecuali ada uzur. Makanya perlu kalau pengen nikah istikharah dulu. Jangan lihat cakepnya doang tuh perempuan. Kalau wataknya jelek, mau ngapain? Model cakep doang. Kan kata Nabi, tunkahul mar'a bi arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Laki-laki menikahi perempuan karena 4. Yang pertama, jamaliha, kecantikannya. Kan yang kita lihat perempuan sebelum dia jadi istri kita apanya? Cakepnya dulu. Cakep gak nih? Menurut kita cakep, menurut orang belum tentu.
Menurut orang cakep, menurut kita juga belum tentu. Paling ringannya, mudahnya itu bagaimana? Kalau kita ngelihat dia tuh nyetrum di hati kita, ada perasaan, merasa kita demen sama dia. Laki-laki harus begitu, nyari bini yang cakep, jangan yang pas-pasan. Udah tampang kita pas-pasan, bini ancur-ancuran. Itu perbaiki keturunan. Kalau kita bawa kemana-mana juga nggak malu. Antum sama siapa kondangan? Oh, sama istri dong. Nih istri aneh nih, cakep kan? Itu. Antum sama siapa undangan? Berdua. Lah kok sendirian? No, bini di mobil. Lah kenapa nggak dibawa? Gue malu jelek. Kan nggak enak begitu. Paham aja? Makanya disuruh cantiknya dulu. Yang kedua, nasabiha, nasabnya. Lihat bapaknya, lihat ibunya, orang baik atau bukan. Gitu. Kita udah tahu nih cakep dia nih anak. Nah, kan pasti kita ngelancong ke rumahnya. Pengen tahu nih bapaknya siapa sih? Oh, bapaknya Pak Haji ini, rajin ke masjid, cinta sama habaib, cinta sama ulama, dekat dengan orang-orang baik, dekat dengan pengajian. Lihat ibunya. Oh, ibunya sama. Cakep dah nih. Gitu. Tapi kalau kita lihat cantik tapi nasabnya buruk, jangan. Gitu. Kita lihat ke rumahnya, bapaknya lagi main gaple, pakai celana buntung, mungkin dicoret-coret pakai bedak. Ya, gue jadi dah. Emang anaknya cakep, bapaknya begini. Ngelihat emaknya, wah, lagi amburadul lagi emaknya. Gitu. Bapaknya main gaple, emaknya main catur. Berantakan dari begini. Jangan tuh, jangan diambil. Saya pernah bertanya begini pada salah satu saya punya guru, bagaimana kalau bapaknya baik, ibunya nggak baik, atau sebaliknya, ibunya baik, bapaknya nggak baik, sikapnya, perbuatannya yang kurang baik dalam tuntunan agama. Kalau engkau dapatkan ada seorang gadis engkau ingin nikahi, dia cantik, akhlaknya baik, ibadahnya luar biasa, lihat orang tuanya. Kalau bapaknya orang soleh, orang baik, gitu, tapi ibunya nggak baik, tutup aurat nggak pernah, suka ngobrol sama laki-laki lain, bercanda, bersenda gurau, nongkrong di pinggir jalan untuk emaknya. Itu biar kata bapaknya rajin ke masjid, jangan diambil katanya. Karena seorang anak lebih lama sama ibu, di perut aja 9 bulan, netein 2 tahun, ya kan? Itu makanya sifat anak itu lebih dominan kepada ibu. Tapi kalau sebaliknya, bapaknya nggak soleh, kurang baik, gitu, tapi ibunya baik, soleha, dari dulu terkenal dengan sifat-sifat baiknya, itu masih boleh diambil. Karena nanti kalaupun dia jadi wali nikah bapaknya, masih boleh berwakil, gitu. Kan boleh, ya kan? Kita punya anak perempuan, kita pengen nikahin tuh anak, kita berwakil kepada orang-orang baik, kepada habaib, kepada para kiai. Habib, tolong nikahkan anak saya berwakil kepada Habib. Boleh, gitu. Karena akan jadi rusak wali nikah kalau sifat-sifatnya tidak baik. Saban hari pakai celana buntung, fasik hukumnya. Jadi wali nikah, rusak pernikahan itu anak, gitu. Nasab itu penting. Kayaknya kalau kita pengen jadi anak-anak kita baik, maka perbaiki keadaan diri kita. Kalau kita pengen dapat keturunan yang baik, mulai dari kita sendiri. Kita takwa sama Allah biar benar. Sholat jangan pernah ditinggalin, tapi disertai dengan ilmu agama. Ngajinya biar rajin, ibadahnya biar tekun, takwanya makin meningkat.
istighfar makin banyak. Kita berharap anak-anak kita dapat anak-anak yang soleh. Makanya kalau kita ketemu sama ulama habis pengajian semacam ini, kita habis kumpul dengan orang-orang yang baik, kita kumpul di masjid, niat itikaf di masjid, niat nuntut ilmu, itu pulang ke rumah langsung kita pegang tuh anak kita, palanya kita pegang, suruh dia cium tangan sama kita. Kenapa begitu? Karena telapak tangan kita yang nempel dengan orang alim, kita cium tangan sama dia, kita salaman sama dia, baik itu habib ataupun kiai, kita cium tangan sama dia, bekas cium tangan kita tempelin sama anak kita, keberkahannya menular. Itu sampai begitunya, untuk mendapatkan anak-anak yang baik. Pertama cantiknya, yang kedua nasab, yang ketiga maluha, hartanya. Boleh cari bini yang hartanya lebih baik dari kita, dunianya lebih baik dari kita. Jangan kita udah susah nyari yang susah ya. Allah bilang al-muhsinin lil muhsinat, al-musiin lil musiat. Makanya biar perbaiki kita punya diri. Kalau kita baik, akhlak kita baik, ibadah kita benar, insya Allah dapatnya juga yang baik. Gitu. Rizkinya dijamin sama Allah. Kan Allah bilang in yakunu fuqara'a yughnihumullah. Jika kalian sebelum nikah dalam keadaan fakir, maka setelah nikah kalau niatnya lillah wa fillah, itu akan Allah jadikan berikan kecukupan dalam hidup. Yang terakhir baru bidiniha, agamanya. Jadi cantiknya, nasabnya, hartanya, baru agama. Agama nomor 4, bukan nomor pertama. Karena yang pertama kali kita lihat kan pasti cantiknya dulu. Mana tahu dia kaya, mana tahu dia orang tuanya baik, mana tahu dia agamanya baik. Yang pertama kali kita lihat cakep dulu. Kenapa agama nomor 4 bukan nomor 1? Karena tanggung jawab suami. Ketika kita sudah angkat dia menjadi istri kita, kita nikahi dengan mas kawin sekian, dengan ijab kabul yang sudah kita katakan saya terima nikahnya fulana bin fulan dengan mas kawin dibayar sekian, tunai atau ngutang, gitu kan? Karena ada orang mas kawin ngutang, orang nggak punya duit minjem dulu. Ada minjem duit dong nih 10 juta, buat apa? Buat mas kawin. Tapi di saat akad dibayar tunai padahal ngutang. Kan ada begitu modelnya. Tanggung jawab kita tuh, dia sholat, dia tutup aurat, dia puasa, masalah haidnya, masalah ibadahnya, masalah wudhunya, kita harus bertanya gitu. Kita nikah udah berapa lama? Ada yang udah puluhan tahun nikah. Udah pernah belum panggil bini, neng kemari dah, kita nikah udah lama, udah punya anak, udah punya cucu, gue belum lihat lu wudhu, bagaimana cara lu wudhu gitu. Gue pengen tahu lu wudhu kayak gimana, coba wudhunya. Lu kenal nggak rukun wudhu itu udah berapa? Orang Betawi kan begitu ngomongnya. Pernah nggak antum panggil bini? Cari cing bayar deh. Ada diam aja ini. Pernah nggak dari sekian lama kita nikah nih, panggil istri kita, mari, kita ngobrol sini deh sambil ngeteh nih, makan biskuit, ya kan? Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ngomong-ngomong nih dari sekian lama kita nikah, gue belum pernah lihat lu wudhu. Coba dah praktekin sini depan abang. Abang pengen tahu bagaimana neng wudhunya. Kan begitu. Tanggung jawab nanti. Makanya agama nomor 4. Karena tanggung jawab suami. Gitu. Bukan nafkah doang, jangan cukup hanya memberi makan minum. Urusan agama nomor wahid. Awwalu man yata'allaq yaumal qiyamah ahluh. Orang yang pertama kali menuntut kita pada hari kiamat bukan orang lain, istri sama anak. Gitu. Dia nggak sholat duha, tuntun sholat duha. Dia nggak pernah sholat tahajud, ajak dia sholat tahajud. Jangan pulas tidur mulu. Gitu. Ajak dia sholat duha.
Dia nggak mau, bilangin, ana sebagai suami udah ngajak ente kebaikan, udah ngajak ente sholat duha, tapi nanti kalau di akhirat ente nuntut ana lepas tangan. Oh begitu. Panggil istri kita, pengen tahu aneh wudhu ente bagaimana. Karena bisa jadi jangan-jangan wudhunya salah-salah, atau wudhunya sekedar ikut-ikutan. Mana basuhan muka dari mana sampai mana, basuhan tangan dari mana sampai mana, di mana adanya niat, mana rukun wudhu tuh, yang diambil dari Al-Quran berapa, yang diambil dari hadis Nabi berapa. Iseng-iseng nanya gituan sambil ngobrol. Makanya perlu ada waktu minimal nih. Kalau pagi nggak sempat, siang nggak sempat, sore nggak sempat, menjelang tidur kita ngobrol sama bini setengah jam, seperempat jam. Tanya, dari pagi kita nggak ketemu nih, abang kerja, abang sibuk di luar, neng di rumah. Abang pengen tanya, hari ini neng udah baca Quran belum? Tuh, pernah kan nanya gitu? Pengen jima mulu sih kali. Giliran ada hajat aja nanya baru. Tanya, tadi neng sholat duha nggak? Gitu. Tadi neng habis sholat 5 waktu doa apa aja sama Allah? Tanya. Perhatian semacam ini dari suami itu bisa menambahkan istri makin cinta sama kita. Ya Allah, pasti dia merasa, gue masalah beginian aja diperhatiin banget. Pengen gue selamat sebagai istrinya di akhirat, makanya suami nggak lepas tangan begitu aja. Tanya, kalau dia baca Quran, iya bang, tadi baca Quran berapa ain bacanya? Tuh. Kalau kita masih punya wudhu, dia punya wudhu sambil Quran. Coba abang pengen dengar bacaannya, tuh dengerin, makharijul hurufnya, tajwidnya, bacaannya. Itu harus begitu. Tanggung jawab tuh kita. Banyak berat. Udah kita bawa diri, bawa tanggungan lagi. Udah punya bini, punya anak lagi. Itu kan tanggungan kita. Di hari kiamat itu akan merepotkan kita. Makanya Nabi katakan, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man taraka ahlahu jah. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, man jahula ahlu. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat siapa? Seorang suami yang membiarkan istri dan anaknya bodoh dalam keadaan agama. Itu yang paling keras azabnya. Itu Nabi yang katakan, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man jahula ahlu. Orang yang paling dahsyat siksaannya di hari kiamat siapa? Bukan orang lain, kita nih sebagai suami yang membiarkan istri dan anak bodoh, gak ngerti dalam urusan-urusan agama. Kita nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja, nggak pernah nanya, nggak pernah pengen tahu bagaimana ibadahnya istri. Kalau dia wudunya sudah benar, coba pengen tahu abang, bagaimana neng sholat, pakai mukenanya bagaimana? Karena bisa jadi perempuan pakai mukena menutupi jidat, ketika dia sujud nggak sah sujudnya, otomatis sholatnya nggak sah. Atau ketika dia sholat mukenanya terlalu lebar sehingga ketika dia sujud telapak tangannya di atas mukena bukan di atas sejadah, itu juga nggak sah. Itu harus kita ajarin begitu. Rambutnya mungkin mukenanya kendor, kelihatan tuh rambut, satu helai rambut aja nggak sah kita sholatnya, bagaimana kelihatan banyak. Kita pernah nggak nanya begitu? Gitu. Paham nggak nih kira-kira? Paham nggak? Jangan cuma ngasih makan minum, pakaian, perhiasan. Tanya tuh yang begini-begini nih, wudhu bagaimana? Makanya menjelang tidur kita harus ngobrol sama istri. Kalau hari-hari kita sibuk, saya begitu sama istri, kalau mau tidur nih saya pun tanya dulu, ngobrol dulu, handphone taruh dah. Ini pengen tidur aja masih sempet aja main handphone.
Paham gak? Kan kita begitu modelnya. Ya, apalagi lagi ngambek, udah bini main handphone, kita main handphone. Ya, yang pernah nanya-nanya, tanya. Gitu. Ini penting buat kita, saudara. Ya. Karena yang menjadi tanggung jawab kita itu istri dan anak-anak kita. Mau sampai kapan kita lalai? Ya. Kalau dia meninggal duluan, nah kalau kita yang meninggal duluan, jadi berat. Berat tanggung jawabnya. Nah, makanya dalam ajaran Islam betul-betul diperhatikan. Famata lam taslu fal hajru bakin wa in balaga sinina. Ketika istri dinasehatin nggak ngerti-ngerti, dibilangin nggak paham-paham, gitu. Kalau istri keadaannya begitu, fal hajru bakin, maka boleh kita nggak tidur-tidur sama dia. Sampai kapan? Wa in balaga sinina, meskipun harus bertahun-tahun nggak tidur sama dia. Itu nggak ngerti-ngerti. Nah itu dia tadi. Kalau emang kita kuat, terusin, sabar. Tapi nggak kuat, udah, mendingan ganti baru dah. Gitu. Paham gak itu? Kayaknya itu penting tadi. Kita cari dulu, tahu. Kalau kita sudah cari tahu, istikharah, minta pendapat, sama guru, sama orang tua. Jangan bawa diri sendiri. Ini modal ngelihat cakepnya doang. Karena baik buruknya seorang istri, seorang suami nggak bakal kelihatan kalau baru PDKT. Nanti kalau udah jadi laki, udah jadi suaminya tuh, udah jadi bininya baru kelihatan. Paham tuh? Kan lagi booming nih artis KDRT. Anak-anak sekarang tahu tuh. Bapak-bapak tahu nggak? Kali nonton beritanya. Waktu nikahnya bagaimana? Semua rame, semarak, ya kan? Bahkan pernikahan termasuk pernikahan mewah, harmonis kelihatannya. Ujung-ujungnya apa? Kelihatan begitu. Itu jangan sampai begitu. Karena rumah tangga ini bukan setahun 2 tahun, lama. Istikharain dulu. Siapa gerangan wanita yang pengen dijadiin istri? Kalau saya nanya dulu sama guru saya, Ustaz, kira-kira kriteria perempuan yang buat Al-Fakir jadiin istri itu siapa? Selain dia cakep, nasabnya baik, gitu. Kata guru saya begini, kalau ente pengen cari seorang istri, gampang kalau sekarang mah. Gak ada yang sulit juga kayak dulu. Ente tes aja anak itu, ajak jalan. Gitu. Ajak dia jalan. Ente main ke rumahnya, ajak dia jalan. Kalau dia mau, gampangan. Gitu. Apalagi orang tuanya ngizinin. Nyak, boleh nggak ayah ajak jalan nih? Misalnya namanya Zainab. Zainab nih pengen ajak jalan nih, makan di luar nih. Kata babenya, ya udah silakan deh, nggak apa-apa. Pulangnya jam malam-malam ya. Gitu. Nah ini model orang tua begini, membiarkan anaknya jalan dengan laki-laki yang bukan mahram, berarti diredo anak itu melakukan maksiat. Jangan diambil anak itu jadi istri kita. Apalagi anaknya gampangan. Diajak sono mau, sini mau, bonceng motor mau. Apalagi silo harta tuh orang tua. Motornya ninja nih, minjem sama temennya. Gitu. Jangan, karena sekarang maaf-maaf, orang dulu gayung nyamperin tempayan. Kalau sekarang lain, tempayan nyamperin gayung. Paham tuh istilah? Orang dulu, antum kalau kita nih, bangsa saya kan nggak ngalamin dulu banget nih. Kalau babe-babe pasti ngalamin. Nonton dah film pitung. Film pitung tuh kan ada tuh di YouTube. Itu orang dulu kalau ada laki main ke rumah ngelancong, ngapel, dia demen nih, paling ngintip di dalam. Dia keluar diomelin, diserampang sama babenya. Masuk lo. Perempuan apa lo begitu? Ngintip-ngintip lo. Diomelin tuh. Anak sekarang mah, boro-boro.
bebas, dia pelukan di motor, padahal bukan laki bini. Bapaknya juga paul lagi, dikasih martabak 2 bungkus doang, sama rokok 3 bungkus, bangga banget. Wah, ini mantu gue, ini calon mantu baik banget, ngasih rokok 3 bungkus, gue aja beli sehari sebungkus. Dia nggak paham tuh mantu, kenapa ngasih rokok 3 bungkus? Biar cepet mati. Gitu. Paham gak tuh? Tanya dong, lu kenapa ngasih rokok 3 bungkus? Gua aja beli sebungkus, biar babe cepet mati. Kalau babe mati kan warisannya adeh. Jelek akhirnya begitu. Jelas ya nih? Gitu. Jadi harus cari tahu tuh. Famata soluhat, ketika istri itu menjadi baik, dia berubah. Kalau tadi dinasihatin gak ngerti-ngerti, dikasih tahu gak paham-paham, udah kita kasih tahu baik-baik dengan ketegasan, nggak berubah-berubah di bini, udah boleh nggak tidur selamanya, bahkan bertahun-tahun. Tapi wa mata soluhat, kalau istri itu udah berubah, dia tadi bikin salah, mungkin keluar rumah tanpa izin, dia ngobrol dengan laki-laki lain misalnya, padahal kita lihat nasihati, wah ente tadi begini, dia berubah, iya bang maafin, tadi neng salah, maafin, minta redo, minta maaf, minta redo abang. Nah, dia kan berubah tuh namanya pala hajra, maka nggak lagi kita pisah ranjang sama dia, gitu, tidur lagi sama dia. Nah, kan enak kalau begitu, kalau bini gampang dinasihatin enak. Makanya kan ada sholat sunnah Lailatul Zifaf, ketika laki-laki menikah dengan perempuan di malam pertama tuh tidur sama dia, ada sholat sunnah Lailatul Zifaf, sholat sunnah malam pertama. Habis itu bacain tuh bini, inna anzalna ayat kursi di ubun-ubunnya, kita pegangin, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah aku kebaikan dari ini perempuan dan kebaikan watak ini perempuan, dan jika memang ada watak yang tidak baik, lindungi aku ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Itu doanya begitu. Dulu baca gak? Ya ulang lagi udah. Yang kedua berarti paham gak? Ya kalau dulu nggak baca, bini ngelawan mulu, oh pantes gue belum bacain sini, setannya masih numpuk berarti gitu. Kayaknya ngaji dulu ini kitab, kalau udah tamat, oh masya Allah, udah tamat paham lagi, ngamalin lagi, nah itu luar biasa. Wa inda ba'dil ulama, dan menurut sebagian ulama, kapan, sampai kapan kita pisah ranjang dengan istri kalau dinasihatin gak paham-paham? Ghayatul hajri syahrun, menurut sebagian ulama boleh kita nggak tidur sama dia di saat dibilangin nggak paham-paham, cuman 1 bulan doang. Kalau 1 bulan masih nggak ngerti juga, baru nanti langkah berikutnya pukul tuh istri. Pukulnya pakai apa? Jari. Ente udah sebulan, ane diemin, ane nggak tidur, nggak paham-paham juga, gitu. Jangan pakai balok, ditabok tuh bini. Pakai balok, pakai sapu, jangan nyakitin dia. Andai kata bini nggak sholat aja kita nggak boleh tabok, apalagi cuma gara-gara nggak dibikinin kopi. Mana kopi nih? Kopi nggak ada, makanan nggak ada, ditabok bini. Oh dosa saudara. Kayaknya kalau bininya ngaji, lakinya ngaji, baca tentang masalah rumah tangga, insya Allah namanya rumah tangga pasti ada cekcok, ya kan? Kayak kita ngambil piring, ini piring, ini piring, ini piring, ini piring, ngambil satu, bunyi nggak? Bunyi, mentok dengan yang lain. Rumah tangga pasti begitu, nggak mungkin mulus-mulus aja. Ada kalanya kita yang ngambek sama bini, bini ngambek sama kita, macam-macam hal-hal yang membuat itu terjadi. Tapi kalau orang ngerti agama, nggak nantinya dia berlama-lama untuk marah-marahan. Gitu. Paling lama 2 hari tegur, kenapa lu diam aja sama gue, cuek aja, cemberut aja, kan begitu nanya. Si istri pasti bilang, ayo cemberut begini. Nah utarakan, kita akui, oh iya salah aneh, maafin ya.
Ane manusia lemah, manusia yang nggak berdaya, pasti punya banyak salah dan lupa. Maafin, ane sebagai suami kurang sempurna buat ente. Tegur ane, jangan segan-segan kalau ane kurang buat ente. Istri juga akan luluh hatinya. Oh iya bang, saya juga pasti punya salah sama abang. Maafin ayah juga tuh. Enak begitu. Paham tuh? Gitu. Nah, udah tamat nih, kawin lagi dah. Gitu. Paham gak? Amalin ilmunya. Insyaallah. Udah 5:30 deh sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله lewat darajih ya Rasulullah ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rit, ke mobil Rit. Kalau di mobil, ikut ke Cibinong. Hah? Oh sekarang.